depan saudara mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Mulai mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang dahsyat. Oh rasa kata karabas. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah dalam segala hal itulah yang dikehendaki Bapa bagimu. Oh Rashandaraba. Terima kasih Tuhan. Oh thank you buat hidup yang luar biasa. Oh hidup yang selalu berkemenangan. Terima kasih. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Ungkapkan rasa banggamu kepada Dia. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kau mengungkapkan semua kebanggaan-Mu kepada Dia. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Katakan kami bahagia Tuhan, menjadi milik-Mu. Mengagumkan dan muliakan Dia Allah yang dahsyat. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Oh kami
rasa banggamu sekali, katakan kami bangga Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti. Kamu mulai imajinasikan saudara. Kami bahagia Imajinasikan bahwa engkau sangat bangga memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang menuntunmu, Allah yang membimbingmu sampai saat ini. memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kau mengungkapkan kebanggaanmu. Thank you Jesus. Kami memiliki Allah Seperti-Mu, kami bahagia menjadi milik-Mu. Berapa banyak kau yang bangga memiliki Allah yang dahsyat seperti Kami ini. muliakan, Kau angkat tanganmu dan angkat suaramu, agungkan dan muliakan Dia Allah yang dahsyat. nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, Kami menyembah kepada-Mu Yesus. Katakan kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Katakan kami memuji,
rasa kebanggaanmu saudara. Tuhan katakan engkau adalah biji mataku. Engkau adalah milik kepunyaanku sendiri. Engkau adalah milik kepunyaanku sendiri. Hidupmu adalah milik kepunyaannya Tuhan. Hidupmu adalah biji matanya Tuhan. Oh, luar biasanya hidupmu di hadapan Tuhan. Oh, thank you Jesus. Oh, say thank you Jesus. Kau mengucapkan syukurmu, thank you Jesus. Bilang sama Tuhan Allahmu, katakan terima kasih Tuhan. Kalau engkau mau jadikan aku mau jadikan aku menjadi milik kepunyaanmu. Kalau engkau mau jadikan aku biji matamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, tanpa dia, di luar dia engkau tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan yang menyertaimu, engkau tidak akan pernah bisa melakukan segala sesuatu. Bersyukurlah kepada Dia. Thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh Jesus. Tugasku hormat akan Engkau. Tugasku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum. Hormat akan Engkau. Imajinasikan dan berikan hormatmu bagi Dia Allah yang dahsyat. Hormat akan Engkau. Oh, Kau Allah yang layak Dipuji, ku kagum akan Engkau. Hormat akan Oh, berikan segala penghormatan. hormat akan Engkau. Hanya Dia Yang dipuji, ku kagum akan Engkau. tiada Taranya hidupmu adalah sungguh mengagumkan Tuhan. menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, Lebih dari segala yang ada. lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, Oh, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan kau sungguh indah tiada taranya. Indah tiada taranya. Engkau sungguh mengagumkan Tuhan. Engkau sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib. Sungguh ajaib untuk Oh, kau imajinasikan Dia Allah yang dahsyat. lebih dari semua yang ada. Oh, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Oh,
memberikan segala kemuliaan, hanya Dia berikan segala kehormatan. Hormat akan Engkau, hormat akan Engkau. Oh, Kau yang layak, Dia yang layak, Dia yang layak diagungkan, hanya Dialah Yesus Tuhan. Teman, 1 menit ke depan mulai berhubungan dengan Bapamu, ungkapkan rasa kekagumanmu kepada Dia. Kami kagum Tuhan, kami bangga memilikimu. Oh, say thank you, oh say thank you, terima kasih. Jesus God, oh Jesus God, oh Jesus God. Teman semua mulai imajinasi. Tuhan sudah melakukan segala perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidupmu. Dari awal tahun 2025 sampai menjelang akan akhir tahun 2025. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Dia Allah yang selalu bekerja. Dan sampai saat ini semakin bekerja atas hidupmu. Selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Dia yang selalu mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi hidupmu. Tidak ada rancangan kecelakaan buat hidupmu. Adalah rancangan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan atasmu. Oh, say thank you saudara, say thank you sama Bapak. Kalau engkau ada sampai saat ini itu semua karena anugerahnya. Karena anugerahnya, karena kemurahannya. Karena engkau adalah biji matanya. Engkau adalah umat pilihannya. Engkau adalah umat kesayangannya.
Bersyukurlah kepada Dia Allah yang dahsyat. Oh, thank you, say thank you Jesus. Say thank you Jesus. Saya percaya Engkau telah mengoleksi kemenangan demi kemenangan, piala kemenangan demi kemenangan, piala demi piala Engkau koleksi selama dari awal tahun sampai akan menjelang akhir tahun. Saya melihat bahwa Engkau selalu mengalami kemenangan dan tidak pernah Tuhan meninggalkan hidupmu. Saya thank you sama Allahmu, saya thank you sama Bapa, bahwa Engkau memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, melebihi dari segala masalahmu. Masalahmu besar, tapi Engkau memiliki Allah yang lebih besar dari setiap problema hidupmu. Oh, thank you Jesus. Aku punya Tuhan yang Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemakan percaya Oh, yes God Jesus. ku terima sekarang Terima, itulah bagian hidupmu. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku Tuhan yang besar yang tak berjanji dan ketika Dia berjanji, Dia tidak pernah memungkiri janjinya itu atas hidupmu. aku bersepakat percaya kuasa Percaya kuasanya terjadi atas hidupmu. Terima kemenangan. Oh, sekarang aku punya Allah yang besar. Tuhan yang besar yang tak berjanji dan sanggup menggenapi Imanku bersepakat percaya kuasanya. ku terima sekarang kemenangan. Oh, kawan serukan supaya aku punya. Tuhan yang besar yang tak berjanji Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. ku terima sekarang kemenangan. Oh, kawan serukan deklar imajinasikan. Punya Tuhan yang besar oh, Dia yang telah berjanji, Dia akan menggenapi setiap janjinya. Oh, ketika apapun setiap firman yang dikatakannya, semua akan dilaksanakan atas hidup. percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Kawan jemaat Tuhan, katakan aku punya. Tuhan yang besar Oh, yang tak yes, berjanji Jesus. dan sanggup menggenapi imanku Miliki takaran iman yang terus semakin kuat, takaran iman yang semakin tinggi, takaran iman yang semakin memindahkan dulu. Terima kemenangan yang datang dari Tuhan. Oh, aku punya. Tuhan yang besar Oh, diklar. yang tak berjanji Dia berjanji, Dia pasti menggenapi. menggenapi Imanku bersepakat percaya kuasanya. ku terima sekarang katakan aku punya Tuhan. Oh, teman jemaat Tuhan, aku punya. Tuhan yang besar Teman imajinasikan dan miliki iman yang besar, iman yang memindahkan dunia, memindahkan gunung, bahkan mengalahkan segala dunia yang ada di depan matamu. percaya kuasanya. Ku terima sekarang
Katakan ku terima, 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 ku terima, 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 oh terima, 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 oh terima, oh terima, 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 terima yang menjadi bagianmu, terima yang menjadi porsimu, oh terima, oh kemenangan, haleluya Jesus, oh rasakan, thank you Jesus, oh Jesus, kamu bersyukur ya Pak Dari. Say thank you Jesus. So terima, terima, terima porsimu, terima bagianmu. Aku terima Tuhan. Ambil tindakan imanmu, terima, 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 terima. Aku terima Tuhan. Oh miliki iman yang besar, miliki iman yang memindahkan gunung, miliki iman yang mengalahkan dunia. Oh aku terima kesehatan darimu, aku terima terobosan darimu Tuhan, aku terima kesembuhan darimu. Terima, 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 oh terima. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, say thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Semua bersyukur pada di Allah yang dahsyat. Thank you Jesus. Aku yang mengetahui perjalananmu. Aku yang mengetahui berapa panjang perjalananmu. Sebab itu tetaplah bersamaku. Tetap aku yang menuntun langkah-langkahmu dan menyelesaikan perjalananmu. Karena kau tidak tahu berapa panjangnya, berapa lamanya, berapa panjangnya, berapa lamanya. Tetapi aku yang menuntun langkah-langkah perjalananmu, yang akan terus menyelesaikannya. Teruslah bersamaku, teruslah bersamaku. Oh Jesus, Engkau tahu setiap rancangan-rancanganmu dalam hidup kami Tuhan. Aku tahu adalah rancangan-rancangan yang terbaik dalam hidup. Ketika Engkau sudah merancangkan, Engkau juga yang akan menuntun kami setiap langkah kaki kami, untuk kami sampai di dalam setiap rancangan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh thank you Jesus. Oh, say thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhanku Allah yang dahsyat. Oh, thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa atas kita. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Allah yang dalam hidupmu itu adalah Allah yang dahsyat.
Kamu angkat kedua tanganmu dan ucapkan syukur. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kau berikan kemuliaan bagi Dia Allah yang dahsyat. Serukanlah nama Dia Allah yang luar biasa. Sorakan haleluya. Saudara percaya memiliki Allah yang dahsyat, amin. Semua. Dia Allah yang dahsyat, Dialah Raja di atas segala raja, Allah yang luar biasa. Katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Siapa Dia? Raja-raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. serukan Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Dia siapa? Segala raja, Dialah hidupku. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Kan namanya Yesus Tuhan Raja, Segala kuasa tunduk dan dalam namanya siapa Dia? Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh yes God Jesus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Serukan namanya. Wah, Tuhanku maha besar, Tuhanku. maha kuasa. Siapa Dia? Raja segala raja, Dia takkan Dia yang tidak pernah tergoyahkan, Dia tak pernah terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus. Tuhan Raja, Segala kuasa tunduk dan dalam namanya. semua serukan. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus Nama di atas Saya mau dengar suara yang sebelah sini. Serukan, serukan. namanya. Mana suaranya? Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Oh, yang sebelah tengah, come on, Dia luar biasa. Come on, dari sini pasti lebih besar. Come on, serukan namanya. Serukan. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam Semua katakan. Oh, Dia luar. biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama.
bagi Tuhan kita. Yesus, nama di atas segala nama. Oh Jesus. Oh Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Amen, amen, Yesuslah namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bangga punya Tuhan seperti Engkau. Sungguh tidak ada Tuhan selain Engkau Yesus Oh ya. yang berkuasa di langit maupun di bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala lidah akan mengaku, setiap lutut akan berturut mengaku sungguh Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja di atas segala raja. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini kami sungguh merasakan hadirat-Mu. Kuasai kami Roh Kudus. Kami hanya mengizinkan Engkau saja Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kami saat ini. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan dengan lugas, dengan jelas Tuhan. Kami memastikan tanah hati yang terbaik ada pada setiap kami. Sehingga setiap firman-Mu yang tertabur di hati kami akan bertumbuh dengan subur, berakar dalam dan akan menghasilkan buah 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Semua kita yang siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara, boleh lihat kiri kanannya, kasih salam terbaik, kasih senyum terbaik. Kasih tahu kiri kanannya, wah kamu keren banget hari ini, cakep banget, cantik banget ya. Oh iya, kasih blessing buat kiri kanannya saudara. Haleluya. Saudara coba lihat kiri kanan keliling saudara ya. Gereja kita cakep gak saudara? Oh masih belum fokus. Terima kasih tim Praise and Worship yang luar biasa. Saudara lihat gereja kita kelilingnya, cakep gak saudara? Oh enggak semua, cakep gak saudara? Cakep ya. Tadi pas kita worship, itu lampunya sengaja diredupkan saudara, supaya saudara fokus ke depan. Lebih asik gak saudara? Lebih asik ya? Deal ya kita ya, mulai minggu depan kita diredupkan saja ya. Oke? Yang sisi sini oke, setuju? Setuju. Sisi sayap sini setuju? Oke, lanjutkan ya buat yang bagian lightingnya. Baik saudara, apa kabar saudara satu minggu ini? Luar biasa. Yang di belakang luar biasa Pak? Oh, luar biasa, dahsyat ya Tuhan kita luar biasa. Saya ini mau kasih kesaksian sedikit saudara. Ya kita lihat ruangan kita udah begitu bagus saudara ya, luar biasa Tuhan baik bagi kita. Ini udah jatah yang Tuhan berikan buat Sakura 5. Amin saudara. Ini saya mau cerita nih, kenapa bisa sampai terrealisasi nih saudara. Kita tahun lalu, kalau saudara masih ingat, kita nih lagi merenovasi panggung karena sudah rayap. Ya itu juga menjelang Natal waktu itu. Dan kita punya agenda untuk merenovasi bagian sini juga ya, tirai ungu, tapi waktu itu belum sempat ya, sampai akhirnya Natal datang lagi ya di tahun ini. Singkat kata saya kemudian ngobrol sama seorang ibu dan kemudian saya mengajak dia, yuk ikut dekor untuk Natal yuk. Ternyata pembicaraan singkat saya dengan dia, ada satu pernyataan saya yang terngiang-ngiang. Dia nggak enak tidur, nggak enak makan, sudah ingat saya. Ini pekerjaan roh dan firman saudara. Contoh pekerjaan roh dan firman. Singkat kata saudara, ibu ini menangkap sesuatu karena memang ada sesuatu yang harus dilahirkan. Dan terbentuklah tim 5 roti dan 2 ikan saudara. Awalnya saudara budgetnya tuh cuma 30 juta saudara untuk merenovasi yang di sini. Tapi ini udah cakep, kok bawahnya belum ya? Akhirnya mulai merambat saudara. Merambatlah ke bawah, terus saudara kalau lihat di sana ya, udah ada pintu baru. Nanti minggu depan ada perubahan lagi di depan saudara. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tadinya itu saudara budget 30 juta. Tapi total renovasi yang ada itu semuanya tuh 90 jutaan saudara. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Itu benar-benar tidak mengganggu pos, jadi
itu terjadi pelipat gandaan, saudara. Dahsyat Tuhan kita. Itu Yesaya 60 ayat 5 itu terjadi atas Sakura 5. Kekayaan bangsa-bangsa itu berdatang kepadamu. Kita tuh serius saudara, dapat paket dari luar negeri saudara, buat kita. Dahsyat kebutuhan kita. Tepuk tangan lu saudara. Haleluya. Ya ini makanya, ini jatah yang sudah Tuhan beri buat kita Sakura 5. Saya men-challenge saudara, ya. Saudara lihat cantik kiri kanan. Saudara agak terganggu sih dengan lantai di bawah. Dan kita juga ada rencana untuk merenovasi eksterior di depannya. Kan pintu masuk Sakura 5 itu seperti pintu masuk surga. Karena kita nggak ada pintu gede lagi sekarang. Jadi pintu kita cuma satu. Jemaat kita kan hampir 1000 nih. Ya, jadi kita masih pelan-pelan masuk satu persatu. Ya. Jadi saudara, saya men-challenge saudara, kita yang sudah makan dan menikmati mujizat 5 roti dan 2 ikan ini, mau nggak kita ini yang sudah makan ini, kita ikut terlibat seperti anak kecil itu yang mau mencerahkan bekalnya untuk Tuhan pakai, untuk terjadi pelipat gandaan. Amin, Sakura 5. Haleluya. Di dalam Lukas 6, firman Tuhan berkata seperti ini, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncangkan dan tertumpah keluar akan masuk ke dalam ribaanmu. Amin. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang gak pernah berhutang. Amin. Kita memberi kepada Tuhan memang dengan tulus ya. Maksudnya gak ada embel-embel apapun di belakangnya. Tapi sudah menjadi sifat Tuhan, nature Tuhan, bahwa dia itu gak pernah berhutang saudara. Amin. Apa yang kita berikan kepada Tuhan, itu tuh Tuhan tahu saudara. Amin. Dan dia gak pernah berhutang. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik saudara. Amin. Segala investasi yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak pernah kembali sia-sia. Amin saudara. Dan satu prinsip di dalam memberi yang saya benar-benar ingin kita benar-benar masuk di hati kita. Semua Sakura 5. Ya, 2 Korintus 9 berkata seperti ini. God love cheerful giver. Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Ini prinsipnya saudara. Jadi kalau kita memberi, pastikan kita memberi dengan sukacita. Amin. Jangan dengan dongkol, ngedumbel, terpaksa. Jangan saudara. Gak perlu dikasih. Entah kita mengembalikan perpuluhan kita di rumah Tuhan. Entah kita memberi, pastikan setiap pemberian kita itu dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Ini saya berikan kepada Tuhan. Amin Sakura 5. Kita mau ya ketika memberi, kita memberi sungguh dengan sukacita. Kasih tahu kiri kanannya, kasih dengan sukacita. Karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saat kita memberi dengan sukacita itu menarik Tuhan saudara. Untuk memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Kasih kemuliaan sekali buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat semua yang ada. Tuhan memberkati semua tangan yang sudah memberi. Tuhan juga memberkati tim dana yang sedang ya buat dana Natal, buat dana pembangunan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ada proyek semakin besar yang akan Tuhan percayakan buat Sakura 5. Amin bro, sister. Haleluya. Baik saudara. Saudara siap mendengar firman Tuhan pagi ini? Haleluya. Pagi ini saya akan bicara tentang kesempatan kedua. Di dalam kehidupan kita saudara, dari sejak kita lahir sampai detik ini ketika saudara ada di tempat ini, kalau saudara merenungkan kehidupan masing-masing kita, kalau saya bagi 2 nih, ada 2 peristiwa yang bisa kita bagi saudara. 1 peristiwa yang menyenangkan, 1 peristiwa yang kurang menyenangkan atau bahkan tidak menyenangkan. Setuju saudara? Ketika engkau mengingat peristiwa yang menyenangkan, itu membuat kita apa? Tersenyum, ya, tertawa, bahkan mungkin terharu bahagia. Amin. Sebaliknya saudara, ketika kita mengingat, terus merenungkan peristiwa yang tidak enak, itu bisa membuat emosi negatif tumbuh di hati kita. Setuju saudara? Alkitab mengajarkan di dalam Filipi 4 ayat 8, untuk kita selalu memikirkan setiap kenangan manis, perkataan-perkataan yang sedap didengar.
Amin. Itu yang Alkitab ajarkan. Karena pada saat kita mengenang, mengingat semua yang benar, semua yang manis, semua yang sedap didengar, itu membuat kita tuh bersuka cita, saudara. Halo? Dan Tuhan menghendaki setiap kita itu selalu bersuka cita senantiasa. Ini kehendak Tuhan, katakan bersuka cita senantiasa. Ini kehendak Tuhan. Karena hidup kita ini terlalu berharga, katakan hidup saya terlalu berharga. Jika hidup kita ini menyimpan segala benci, kepahitan, marah, malu, itu terlalu berharga, saudara. Kalau kita hanya menyimpan tuh hal seperti itu. Karena ketika ada hal-hal seperti negatif yang kita simpan, itu seperti beban. Yang kita pikul setiap hari tanpa engkau sadari, saudara. Saya ingin saudara bayangkan, hidup kita itu seperti satu wadah, ya, satu kontainer. Kalau isinya 20% marah, 20% benci, 20% mau balas dendam, 20% lagi ketakutan, 20% lagi rasa malu. Wah, lalu kita bertanya-tanya, kenapa ya aku tuh setiap hari tuh kayaknya capek ya, lelah, gak semangat menghadapi hidup. Saudara bertanya-tanya kenapa ya hal ini terjadi. Bahkan mungkin terjadi di dalam tubuhmu itu dokter mendiagnosa engkau mengidap penyakit tertentu. Ya, aku capek dok, lemes, jantung berdebar-debar, mual, pusing, tekanan darah tinggi. Itu belum tentu saudara sakit mah atau sakit darah tinggi saudara. Karena banyak manifestasi yang keluar dalam tubuh fisik kita itu karena apa yang terjadi di dalam jiwa orang tersebut. Apa yang termanifestasi di luar, di dalam tubuh fisik kita itu banyak, sangat besar kemungkinannya terjadi karena apa yang ada, yang terjadi di dalam jiwa orang tersebut. Karena itu saudara, kita ini harus pastikan kita menjaga apa yang di dalam diri kita. Di dalam hati kita, dalam pikiran kita saudara. Amin. Musuh selalu memakai saudara. Apa yang terjadi di depan mata kita yang negatif untuk kembali diputar di pikiran kita supaya kita itu kehilangan saudara. Damai sejahtera kita, sukacita kita, karena tugasnya musuh itu kan mencuri, membunuh dan membinasakan, itu udah tugasnya saudara. Jadi setiap peristiwa negatif yang terjadi itu dipakai oleh musuh untuk kembali diingatkan kepada kita. Tetapi saudara sebagai orang percaya kita tahu kebenarannya saudara. Kita itu telah diberikan oleh Tuhan kuasa. Amin. Jadi kita bisa mengusir ya ibarat burung yang terbang di kepala kita nggak bisa melarang burung itu terbang di kepala kita. Tetapi kita bisa menolak untuk burung itu bersarang di kepala kita. Amin. Jadi ketika ada pikiran-pikiran negatif, ya, kenangan-kenangan masa lalu, perlakuan orang yang tidak menyenangkan kepada kita, berusaha diputar lagi oleh musuh. Nah, itu tanggung jawab kita saudara untuk mengusirnya. Amin. Itu kita punya kuasa untuk mengusirnya. No. Kita manusia tidak diciptakan untuk menampung sampah saudara. Katakan saya diciptakan bukan untuk menampung sampah, tapi untuk menampung setiap kebaikan Tuhan, amin, setiap berkat Tuhan, amin. Jadi kita cek diri kita sendiri saudara, amin. Karena itu ya Amsal 17 ayat 22 berkata seperti ini. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah membuat orang sakit. Ini terjemahan FAYH ya, mengeringkan tulang, membuat orang sakit. Jadi kenapa orang bisa semangatnya patah? Bisa rasanya aduh lemes lah, gak bergairah hidup. Ya karena hidupnya itu menampung beban yang harusnya dia buang saudara. Sampah-sampah yang harusnya dia buang. Kita gak diciptakan Tuhan untuk menampung hal-hal demikian. Amin. Sakura 5, Tuhan menghendaki kita hidup dalam kemenangan, dalam sukacita, amin, dalam kekuatan penuh. Energi kita tidak dibuang untuk hal seperti ini. Jadi
wadah hidup kita ini harus diisi dengan segala yang benar, yang mulia, yang suci, yang saudara. Amin. Ya, itu yang akan membuat engkau tuh berenergi. Coba saudara cek. Kenapa ya aku sering capek ya, lemes, gak pengen ngapa-ngapain, depresi, deg-degan, tekanan darah tinggi. Saudara, itu mungkin bukan penyakit yang karena saudara sakit tertentu ya, tapi coba cek jiwamu saudara. Amin, kita mau melakukan check up saudara, check up jiwa kita. Karena Tuhan menghendaki kita hidup dalam kesehatan ilahi. Amin. Ada pekerjaan besar yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan Tuhan mau kita anak-anak itu sehat saudara. Penuh dengan vitalitas. Amin. Karena banyak pekerjaan besar yang menanti kita semua. Amin. Siapa yang mau? Sakura 5. Amin. Kita mau, katakan saya mau menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupku. Amin. Dengan kekuatan penuh. Karena itu saudara, nih kita sapu-sapu semua. Pulang dari sini, semua sampah-sampah yang gak penting sapu. Supaya kita ini benar-benar wadahnya tuh bersih untuk Tuhan isi saudara. Dengan hatinya saudara. Dahsyat saudara. Setiap kita ketika kita meresponi apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dahsyat saudara. Sakura 5, saya bisa melihat masa depanmu luar biasa. Luar biasa saudara. Tidak ada lagi penundaan. Tidak ada lagi yang hanya jadi penonton. Tapi semuanya bergerak maju dengan kekuatan penuh. Dahsyat terjadi atas kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita tahu ya pagi ini ya, bahwa iblis itu selalu pakai peristiwa negatif untuk kita fokus kepadanya. Karena kalau kita fokus pada yang negatif, itu kan membuat kita gak bisa bergerak kemana-mana. Membuat secara fisik kita capek, lemes. Udah gitu kita tidak bisa melihat Tuhan karena sibuk dengan diri kita sendiri, masalah kita, ya, apa yang terlihat di depan fakta kita, itu yang kita fokuskan. Dan itu yang iblis mau, supaya kita tidak menggenapi rencana Tuhan. Setiap mungkin masa lalu kita, kegagalan kita, itu iblis mau pakai itu saudara, untuk menuduh kita. Dan berkata, lihat tuh masa lalumu. Apa yang kau alami sekarang itu gara-gara apa yang kau lakukan dulu tuh. Makanya kamu rasain, Tuhan gak mau pakai kamu lagi. Tuhan gak mau terima kamu lagi. Aduh, Tuhan gak ngampuni kamu lagi. Berusaha menuduh. Karena iblis itu kan accuser, saudara, penuduh. Tapi itu kebohongan. Katakan kebohongan. Kita tahu kebenarannya. Tuhan sudah memberikan Yesus kepada kita manusia. Dia datang ke dunia untuk menjadi korban penebus dosa kita, saudara. Supaya ini menjadi jalan yang baru untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Menjadi partner kerjanya, saudara. Tuhan kita ini Allah yang kudus. Amin. Dan Yesus membawa kita, menguduskan kita, saudara. Sehingga kita bisa berpartner dengan Allah yang kudus. Amin. Yesus sudah mengalahkan dosa, iblis, dan maut. Kita sebenarnya sudah dimerdekakan. Amin. Hanya satu yang perlu kita pastikan. Kita tetap bersatu kepada Yesus. Amin. Pastikan kita mau dengeran, kita mau taat pada apa yang menjadi arahan Yesus. Udah aman saudara. Kalau iblis berusaha menuduh engkau tahu apa yang harus engkau katakan kepada iblis. Hei engkau penipu, Yesus ada di dalamku. Dia sudah mengelayakan aku, dia sudah membenarkan aku, dia sudah menguduskan aku. Amin saudara. Dan berjalanlah maju saudara. Berjalan maju menggenapi rencana Tuhan. Amin. Saya ingin kita baca di Roma 8. Ini ayat yang dahsyat, kita baca dengan terjemahan TPT-nya ya. Ini bahasa Inggrisnya nih. So now the case is closed. Jadi perkaranya sudah ditutup ya. Kita bahasa Indonesianya aja, Sel. Yang tadi. Roma 8, bahasa Indonesianya. Roma 8 ayat 1 berkata, the case is closed. Jadi perkara sudah ditutup. Baca yuk sama-sama. Jadi sekarang perkaranya sudah selesai. Baca yang kuat saudara. Tidak ada lagi suara tuduhan atau penghukuman terhadap mereka
yang bersatu dalam kesatuan hidup dengan Yesus yang diurapinya. Bahagia nggak saudara? Jadi tidak akan ada penghukuman bagi kita yang bersatu dengan Yesus. Pastikan kita melekat sama Yesus, kita mau dengar-dengaran dan taat pada setiap perintahnya, pada setiap arahannya, pada firman-Nya saudara. Iblis gak berhak mengganggumu saudara. Oh, iblis gak berhak mengganggu kita semua. Engkau hidup di dalam kemerdekaan penuh saudara. Oh, dahsyat saudara. Dahsyat saudara. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau saudara terus membayangkan dan merenungkan apa yang sudah Tuhan kerjakan, saudara tuh pasti penuh dengan rasa cinta kepada Yesus saudara setiap hari. Oh Yesus, terima kasih ya buat apa yang sudah Engkau kerjakan bagiku. Melayakkan aku, menguduskanku, mengampuniku, sehingga aku bisa mendekati Tuhan, mendekati Bapa dan menjadi partner kerjanya. Allah yang kudus. Oh dahsyat. Dan dia juga memberikan kuasa kepada kita sebagai anak-anak Allah. Udah komplit saudara. Tidak ada musuh yang bisa membahayakan engkau saudara. Oh itu janji Tuhan. Tidak ada musuh yang membahayakan kita. Ketika kita bersatu dengan Yesus, oh proteksi Tuhan sempurna atas kita semua. Oh dahsyat Sakura 5. Minggu lalu ketika Mam berbicara di tempat ini, dan minggu lalu itu kan perjamuan kudus. Tiba-tiba tuh di hati saya tuh keluar perkataan seperti ini. Yesus tuh sudah seperti kambing hitam bagi manusia. Dia memang anak domba saudara yang dipersembahkan, yang menebus kita. Saudara, kita ini manusia itu kan gak suka dipersalahkan. Benar apa benar? Selalu cari kambing hitam supaya kita benar. Dan dia yang salah saudara. Ketika ditanya, kenapa kamu telat? Siapa alasannya? Jalan macet. Kok bisa kompak ya? Jalan macet. Kalau ditanya, kenapa kamu lakukan ini? Dia duluan. Dan kita udah lihat contohnya kan. Ketika Tuhan tanya Adam, kenapa kamu makan buah itu? Jawabannya, Hawa. Hawa, kenapa kamu makan itu? Jawabannya, ular. Ular lebih rohani, dia diem. Nggak jawab deh. Jadi saudara, kita manusia ini suka cari kambing hitam. Supaya kita tuh merasa benar, kalau kita benar kan kita tenang. Dan Tuhan tuh memberikan pengertian buat saya, Yesus sudah seperti kambing hitam bagi seluruh umat manusia. Dia menanggung dosa kita. Supaya apa? Memang kita dibenarkan saudara di hadapan Tuhan. Makanya saudara kita tuh benar-benar bersyukur buat apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Apa yang dilakukan oleh Bapa, mengutus anak yang tunggal bagi kita semua. Amin. Ketika kita terus merenungkan hal ini, saya percaya yang ada di hati kita itu adalah rasa cinta yang dalam kepada Yesus. Bukan memanipulasi Tuhan, tapi rasa cinta yang dalam kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mengampuni dosaku, Kau selalu ada bersamaku. Amin. Mungkin ada yang berkata, Riris, saya sudah melakukan banyak hal. Oh, masa sih Tuhan masih menyertai aku, Tuhan masih peduli sama saya. Mana buktinya Riris? Di dalam Kejadian saudara, manusia itu dibentuk dari apa saudara? Debu dan tanah. Tapi dia belum makhluk hidup. Dia menjadi makhluk hidup ketika apa saudara? Tuhan menghembuskan nafasnya. Jadi ada unsur ilahi yang masuk ke dalam manusia itu. Amin. Dan saya mau katakan kepada saudara, selagi engkau masih bernafas, Tuhan gak pernah ninggalin kita. Itu bukti kasih Tuhan. Selagi engkau masih bernafas, Tuhan belum selesai sama engkau. Amin. Dia gak pernah menyerah. Dia akan terus mengejar engkau saudara. Karena rencananya harus tergenapi. Amin. Sakura 5. Kalau kita masih nafas ya ingat ya, Tuhan masih beserta dengan engkau. Dia menanti engkau dan mengejar engkau terus untuk setiap rencananya itu tergenapi di dalam kita. Amin. Saudara mau menggenapi rencana Tuhan? Oh saya mau banget saudara. Hidup kita terlalu berharga untuk melakukan hal yang sia-sia. Bersama Tuhan engkau akan melihat tanda heran dan mujizat akan menyertai kita saudara. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Amin. Oh rindukan ini saudara terjadi di dalam kehidupan setiap kita.
Saya rindu, katakan saya rindu. Saudara mau? Oh dahsyat saudara ketika kita berpartner dengan Tuhan, melakukan perkara-perkara yang dahsyat, melakukan rencana Tuhan. Oh saudara, bayangkan itu, bayangkan itu. Bayangkan itu saudara. Ketika kita bertemu kepada Tuhan nanti, rindukan Tuhan berkata, well done anakku. Engkau sudah melakukan yang terbaik anakku ketika engkau ada di bumi. Oh aku berdoa setiap kita akan mendengar perkataan dari Tuhan sendiri kepada kita ketika kita menghadapnya. Amin, well done anakku. Engkau sudah berbuat yang terbaik ketika engkau di bumi ini. Amin. Haleluya. Saudara, kenapa sih Tuhan Yesus sampai mau sih mati bagi kita? Karena dia sangat sayang sama kita, saudara. Dia sangat sayang sama kita. Dan dia punya rencana, katakan Tuhan punya rencana. Bahkan sejak sebelum dunia dijadikan, itu firman Tuhan katakan. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan tuh udah punya rencana bagi setiap kita. Dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan yang menjadi rencana Tuhan adalah kita, anak-anaknya, kita berpartner dengan dia untuk berkuasa dan menaklukkan bumi. Amin. Ini kembali kepada kejadian. Apa yang Tuhan rencanakan atas kita? Yaitu berkuasa dan taklukkan bumi. Katakan berkuasa dan menaklukkan bumi. Inilah rencana awal, original plan Tuhan kepada setiap kita. Amin. Ingat itu saudara. Dan kematian kebangkitan Yesus yang sudah menang atas dosa iblis dan maut. Membuat kita semua ini saudara memiliki kuasa yang sama untuk mengalahkan dosa iblis dan maut. Sehingga kita ini kembali, katakan kembali, kepada posisi awal sebelum Adam itu jatuh dari dosa. Amin. Jadi kita ini sudah diposisikan dalam posisi berkuasa saudara. Seperti di awal, seperti sebelum Adam itu jatuh dalam dosa. Oh, itu engkau saudara. Karena itu setiap pagi deklarasikan siapa engkau saudara. Di depan cermin, aku adalah anak Allah. Amin. Aku sudah dibenarkan, ditebus, diampuni. Sekarang aku adalah ciptaan yang baru. Tuhan memberikan aku kuasa untuk mengalahkan dosa iblis dan maut. Tuhan memberikan aku kuasa untuk menaklukkan bumi. Apapun yang menjadi tantangan di depan mataku, oh aku percaya Tuhan memberikan kuasa. Imanku akan mengalahkan dunia. Aku tidak serupa dengan dunia ini. Tuhan sudah menetapkan aku menjadi seorang pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Oh itu yang saudara yang harus kita deklarasikan. Yang harus terus masuk dan kita pikirkan saudara. Amin. Bukan lagi kesalahan orang itu. Dia tuh yang ngomongin aku ya. Ya ampun mulutnya. Dia itu yang merugikan aku ya. Dulu ya. Ya ampun. Bukan itu yang kita pikirkan saudara. Amin. Saya jadi ingat, Tuhan itu ya menebus kita tidak hanya dari dosa saudara. Dia itu adalah pengganti kerugian. Ya, amin. Jadi saudara, Tuhan itu tidak hanya tahu kalau kita disakiti, ya dia membalut luka kita. Enggak cuma sampai itu saudara, kemudian menyembuhkan hati kita, enggak cuma sampai di situ. Tapi dia itu kan mengganti kerugian kita. Amin. Apa yang pernah dicuri oleh musuh digantikan kepada kita. Amin. Itulah dahsyatnya Tuhan kita saudara. Karena itu kalau ada yang ngerugiin kita, melakukan sesuatu yang tidak adil kepada kita, udah saudara serahkan sama Tuhan. Kalau Tuhan dia turun tangan, beres saudara. Kita gak perlu bantu Tuhan. Tuhan tahu apa yang dikerjakannya saudara. Amin. Pembalasan dari Tuhan itu sempurna saudara. Dia akan memunculkan hakmu seperti siang. Amin. Jadi kita cukup tenang saja di dalam Tuhan. Amin. Biarkan dia bekerja dan kau akan melihat Tuhanku itu sungguh hidup dan dahsyat. Oh terjadi atas engkau Sakura 5. Semua engkau hidup di dalam damai sejahtera. Walaupun ada yang merugikan engkau, menyakiti engkau, biarkan itu saudara ampuni dan biarkan Tuhan yang bertindak. Dia akan memunculkan sungguh hakmu seperti fajar, seperti siang saudara. Engkau akan menerima bagianmu. Oh engkau akan menerima bagianmu. Oh engkau akan menerima bagianmu. Dia adalah penebus,
penebusmu, dia adalah pengganti kerugianmu terjadi atas kami saat ini Tuhan. Aku berdoa sungguh setiap kami menerima bagian kami. Apa yang pernah hilang akan dikembalikan oleh Tuhan. Bahkan apa yang pernah dicuri oleh musuh 7 kali lipat kami akan kembali menerimanya. Terjadi atas kami di dalam nama Yesus. Oh haleluya, katakan haleluya. Oh dahsyat, amin saudara. Oh dahsyat, renungkan terus apa yang menjadi janji Tuhan. Apa menjadi firman-Nya itu yang menjadi perenungan kita setiap hari saudara. Amin. Itu akan terus membuat engkau berenergi. Amin. Mengalami energize. Jadi saudara vitaminnya itu vitamin sorga. Saudara. Selalu berenergi. Dapat imbosnya dari sorga saudara. Amin. Oh dahsyat. Jadi semua sampah-sampah singkirkan ya saudara. Karena ini maunya iblis untuk kita mikirin sampah. Ngumpulin sampah saudara. Kita kalau orang normal nggak ada yang ngumpulin sampah kan, ya setiap hari kita buang sampah nggak saudara, kita buangin sampahnya nggak penting saudara, itulah yang menyebabkan penyakit saudara, amin. Ya kita hanya memastikan hanya yang benar, yang suci, yang mulia, yang masuk ke dalam kehidupan kita, amin. Kalau yang suci yang masuk maka engkau akan memanifestasikan kesucian, amin. Kalau kebenaran yang masuk maka kebenaranlah yang engkau hasilkan, amin. Kalau sesuatu yang manis yang engkau masukkan, engkau akan menghasilkan sesuatu yang manis, saudara. Amin. Oh, dahsyat terjadi atas kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ingat ya saudara, setiap pagi deklarasikan siapa engkau di dalam Tuhan. Kalau kita masih nafas, ingat rencana Tuhan belum selesai atas kita. Jangan mau pernah menyerah saudara. Setiap kegagalan kita, masa lalu kita, itu semua sudah selesai di hadapan Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan, Dia akan memberi kita kesempatan yang baru. Amin. Kesempatan yang baru yang berulang kepada kita. Amin saudara. Saya teringat dari kisah Musa. Musa itu lahir pada saat di Mesir itu terjadi populasi bangsa Israel ya, orang Ibrani itu banyak banget. Bahkan hampir melebihi orang Mesirnya. Sehingga Firaun itu tuh takut dan kemudian memberikan perintah kepada semua penduduknya. Coba saudara bayangin, semua penduduknya tuh dikasih legalitas. Pokoknya ada bayi orang Ibrani lemparin aja ke sungai. Gitu saudara, jahat banget ya. Makanya tidak heran apa yang dilakukan oleh Firaun, membunuh anak laki-laki orang Ibrani, itu pun akhirnya terjadi kepada dia lagi. Semua anak sulung orang Mesir juga mati terbunuh. Amin. Apa yang ditabur itu yang dituainya. Ya. Jadi ketika itu saudara, Musa lahir di masa itu. Ibunya ketika melahirkan Musa, aduh anak ini cantik banget, gak tega saudara, ibu masa sampai ada yang ngambil terus dilempar ke sungai. Jadi ibu ini mengambil resiko, disimpanlah anaknya sampai 3 bulan. Tapi ke anaknya makin gede. Jadi dia cari akal, aduh gimana ya. Kalau ketahuan nanti pasti diambil, dibunuh. Nah kemudian mamanya dapat ide, the power of emak-emak saudara. Memperjuangkan segala sesuatu buat anaknya saudara. Emaknya tahu nih, ada putri Firaun yang suka mandi di Sungai Nil, udah selidiki segala sesuatunya ya saudara. Dan kemudian dia cari ide, kita pakai keranjang, nanti biar air itu mengalir sampai ke sono pokoknya. Dibuatlah semua keranjang segala macam. Dan kemudian baby itu memang dihanyutkan di sungai. Dan kakaknya Musa, Miriam melihatnya, jadi dia ngintip nih sampai kemana nih keranjangnya. Dan benar, putri Firaun kemudian datang mandi bersama dayang-dayang, kemudian mendengar ada suara bayi nangis. Dan putri Firaun lalu menebak, ini pasti anaknya orang Ibrani. Dan ketika dia lihat Musa, waduh putri Firaun juga jatuh cinta. Aduh gak tega nih anak ini dibunuh. Miriam yang melihat kejadian itu langsung segera mendekati si putri. Kan. Tuan putri mau gak aku cariin inang penyusu buat bayi ini? Oh boleh. Lalu Miriam datang ke emaknya kan. Mama itu butuh inang penyusu. Lalu mamanya datang dong. Mamanya datang ke putri Firaun.
Oke Bu, tolong disusu ya, nanti saya kasih upah untuk nyusu. Dahsyat gak saudara? Dalam skenarionya Tuhan, karena Tuhan punya rencana atas Musa. Itu ketika dihanyutkan, itu kan punya ada resiko atau tenggelam saudara. Ya dimakan binatang ada resiko kan. Tapi karena Tuhan punya rencana atas Musa, Musa selamat. Karena Tuhan punya rencana atas Musa, putri Firaun ambil. Enggak cuma suruh mama yang sesungguhnya nyusuin, dikasih duit lagi. Udah begitu diproteksi lagi. Ini kan anak angkat putri Firaun, jadi enggak boleh diapa-apain. Yang harusnya bayi Ibrani kan dibunuh. Ini karena anak angkatnya putri Firaun, walaupun orang Ibrani, jadi ada proteksi Tuhan. Kalau kita nih menggenapi rencana Tuhan saudara, ada proteksi Tuhan. Amin. Singkat kata, ketika dia udah selesai masa menyusunya, dia harus kembali ke istana. Di istana Firaun, Musa kemudian belajar banyak hal. Ini juga menjadi bagian dari rencana Tuhan. Dia belajar menjadi seperti pangerannya, pangeran Mesir. Belajar pemerintahan, belajar mungkin militer, belajar untuk bernegosiasi, semua dipelajari. Dan pada saat itu Mesir itu adalah peradaban yang canggih saudara, yang pintar, maju. Piramid itu sampai sekarang masih 7 keajaiban dunia saudara. Jadi Musa belajar di situ. Tapi Musa tahu siapa dia. Hatinya tetap kepada bangsa Ibrani saudara. Suatu hari ketika dia besar melihat ada orang Ibrani dipukul sama orang Mesir, dia bunuh orang Mesirnya. Diam-diam, dipikirnya nggak ada yang tahu saudara. Karena dia bela orang Ibrani. Orang Mesir kan menindas orang Ibrani, budak Ibrani. Keesokan harinya terjadilah juga berantem 2 orang Ibrani. Ketika Musa berusaha melerai mereka, salah satu berkata seperti ini, Musa, emang siapa kamu mau jadi hakim kita? Emang kamu bunuh aku kayak orang Mesir kemarin? Langsung Musa takut saudara, karena ternyata ketahuanlah dia pernah membunuh orang Mesir. Sehingga dia harus lari saudara. Karena memang benar Firaun kemudian berencana untuk membunuh Musa. Literatur berkata 40 tahun lamanya Musa berada di Mesir. Dan 40 tahun kedua dia kemudian lari ke Midian. Di sana dia kemudian menikah dengan Zipora. Dan di sana di Midian Musa itu udah enak saudara. Udah tenang, hidupnya gak dikejar-kejar, sudah aman, damai, sentosa saudara. Tapi rencana Tuhan belum selesai atas Musa. Karena dari awal Tuhan sudah menetapkan dia untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Pada suatu hari, 40 tahun kemudian, usia Musa tuh udah 80 tahun. Bro, sis, udah 80 tahun. Suatu hari dia mengembalakan kambing domba mertuanya Yitro, seorang imam di Midian. Dan tiba-tiba dia melihat sesuatu yang aneh. Kok di tengah semak belukar ada api, tapi kok gak terbakar. Dan ketika dia mendekati api itu, tiba-tiba dia mendengar suara. Tuhan berkata kepada Musa, ayo kembali ke Mesir. Karena saya mengutus engkau untuk mengeluarkan bangsa Israel yang udah ditindas oleh orang Mesir. Musa mungkin sama seperti kita ya. Tuhan siapa aku? Aduh Tuhan aku tuh udah 80 tahun. Lagi pula Tuhan aku ini patah lidah. Jadi Musa itu tuh gagap ya. Dia tuh gagap saudara. Tapi ini yang saya ingin katakan kepada saudara, keterbatasan fisikmu, umurmu tidak menjadi penghalang untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Apa ada yang udah umur 80 tahun sini? Ada enggak? Oh masih muda, kita masih 20-an, 30-an saja. Kita harusnya mempunyai semangat dan energi yang luar lebih lagi saudara, amin. Ketika Tuhan memanggil Musa, itu umurnya udah 80 tahun saudara. Dan fisiknya juga tidak sempurna, dia gagap saudara. Dia coba berdalih ini itu, tapi Tuhan udah menetapkan engkau Musa. Kau harus pergi ke sana. Bagaimana cara ngomongnya? Pokoknya tak kasihlah perkataan di mulutmu dan kakakmu Harun akan membantu engkau. Singkat kata kemudian Musa kembali ke Mesir dan kemudian mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Saudara, saya berdoa cerita ini menjadi inspirasi setiap kita saudara. Apa menjadi kondisimu?
Oh Riris saya sudah tua, ingat Musa umur 80 tahun. Riris aku gak sempurna Riris, aku pendek, aku kurang indah Riris. Gak masalah saudara. Saya gak ngomong, saya gak fasih, gak masalah saudara. Tuhan yang menciptakan lidah kita saudara. Amin, dia bisa pakai kita. Bahkan kemarin Nick Fujisik itu saudara gak punya tangan, gak punya kaki saudara. Tapi Tuhan pakai dia yang luar biasa sebagai motivator dunia. Oh Sakura 5 kita ini lengkap loh saudara. Halo, coba lihat kiri kanannya. Semua kita bisa bicara saudara, puji Tuhan. Oh dahsyat, coba imajinasikan saudara, apa yang bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan. Oh dahsyat, dahsyat saudara, dahsyat, dahsyat. Saya ingin kita baca nih ayat Efesus 1 saudara, luar biasa. Oh terima kasih buat Yesus yang sudah melayakan kita semua. Kita baca sama-sama Efesus 1 ayat 7, sama-sama ya baca saudara. Anakku yang kukasihi, melalui kesatuanmu dengan anakku, aku telah mencurahkan harta penebusan ke atas hidupmu. Setiap noda dosa telah terhapus, bukan sekadar ditutupi, tetapi benar-benar dihapus oleh kuasa darahnya. Sungai kasih karuniaku mengalir tanpa henti atasmu, membersihkan setiap bayang dan bisikan rasa bersalah. Kasih karuniaku bukan sesuatu yang jauh, ia hidup di dalammu, membangkitkan hikmat, melepaskan pengertian, mengajarimu berjalan seirama dengan denyut kerajaan sorga. Next, melalui sang yang diurapi, aku telah membuka ruang rahasia dari hatiku kepadamu. Engkau bukan lagi orang luar, engkau telah diundang masuk ke dalam misteri dalam rencana kekalku. Sejak sebelum waktu dimulai, menjadi kesenanganku untuk menyatakan tujuanku melalui hidupmu. Dan kini rencanaku yang terperinci sedang bergerak melalui setiap masa dan setiap detik sampai seluruh ciptaan dihimpunkan dalam harmoni Kristus. Oh terjadi atas kita di dalam nama Yesus. Kita sungguh berjalan sesuai dengan irama denyut sorga saudara. Melakukan kehendak Tuhan secara terperinci. Tuhan katakan dia akan menuntun kita saudara. Oh dari sejak pagi ini aku berdoa semua kita benar-benar meresponi suara Tuhan yang udah ada dalam hati kita saudara. Oh kita melakukan persis tepat apa yang dia mau. Haleluya. Oh dahsyat, tidak ada lagi yang penghalang bagi engkau saudara. Entah masa lalumu, keterbatasan fisikmu, apapun itu yang engkau bisa katakan itu tidak menjadi penghalang. Tidak jadi penghalang untuk engkau berjalan menggenapi rencana Tuhan. Kalau dia udah pilih kita, dia akan memampukan setiap kita, amin. Sampai rencana itu jadi. Sampai jadi saudara. Oh aku berdoa semua kita pagi ini punya strong yang kuat saudara. Oh yang kuat, strong will yang kuat bahwa aku akan menyelesaikan rencana Tuhan apapun itu yang terjadi. Aku akan menyelesaikannya dengan kuat. Harus selesai, harus terjadi. Oh dahsyat, apapun yang menjadi penghalang, apapun yang berusaha musuh, tawarkan, taburkan di depan mata kita. Fakta yang ada, oh itu singkirkan saudara. Oh itu hanya tipuan saudara. Engkau sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan setiap tipuan musuh. Pakai itu saudara. Oh dahsyat, ketika kita sungguh-sungguh mau bekerja sama untuk menyelesaikan rencana Tuhan, percayalah saudara, ada proteksi Tuhan yang sempurna atas engkau. Bahaya mungkin datang, tetapi Tuhan kita lebih besar dari segala sesuatunya. Dia akan melindungi engkau dan akan membuat engkau bisa menyelesaikan apa yang sudah Dia suruh kepadamu. Oh terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Oh aku katakan sungguh pagi ini bangkit. Oh tentara-tentara Allah yang luar biasa. Pahlawan-pahlawan Allah yang gagah berani. Kami akan terus melangkah maju, menyelesaikan apa yang harus kami selesaikan. Tidak ada lagi jadi penghalang, tidak ada lagi distraksi. Oh kami akan kalahkan semua penghalang itu. Oh kami akan pakai kuasa yang sudah engkau taruh dalam kami. Semuanya kami akan injak-injak. Oh semua kami injak-injak. Oh semua kami injak-injak. Sampai semuanya Tuhan, apa yang sudah engkau sediakan itu terjadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Oh terjadilah, terjadilah, terjadilah.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur berencanamu yang luar biasa atas setiap kami. Rancangan damai sejahtera. Oh, rancanganmu yang kekal itu. Oh, kami bersyukur Tuhan. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Engkau sudah merencanakan setiap kami. Setiap kami, masing-masing kami. Hari-hari kami. Apa yang harus terjadi. Oh, kami katakan itulah yang pasti terjadi. Dan harus terjadi dalam hidup kami. Kami akan melihat sungguh terjadi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Oh, semua kami orang benar akan hidup seperti cahaya fajar yang akan bertambah terang sampai puncak tengah hari. Kami akan sampai pada puncak destiny kami, puncak potensi kami. Terjadilah atas kami di dalam nama Yesus. Oh, dahsyat. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh, katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, dahsyat, dahsyat. Oh, doa dengan kuat saat ini saudara. Oh, mari kita seal. Oh, kita materaikan apa yang sudah kita dengar pagi ini. Oh, Tuhan, Kau nggak pernah terlambat atas kami. Kami percaya Engkau masih bekerja atas kami dan belum selesai. Kalau kami masih bernafas, itu artinya Engkau belum selesai. Oh, dan jangan pernah menyerah. Oh, jangan pernah menyerah. Oh, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkau selalu memberikan harapan yang baru. Engkau memberikan masa depan yang baru. Engkau memberikan kesempatan yang baru bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima saudara, terima saudara. Terima bagianmu pagi ini. Oh, Engkau memulihkan Tuhan. Semua yang rusak, Engkau pulihkan Tuhan. Engkau jadikan baru Tuhan. Jadikan baru Tuhan. Kami berdoa buat kesehatan yang sedang dirusak oleh musuh tercipta saat ini di dalam nama Yesus. Tercipta kesehatan yang baru. Oh, tercipta kesehatan yang baru. Organ-organ yang baru. Oh, dari kepala sampai kaki. Aku katakan tercipta organ-organ yang baru. Sel-sel darah yang baru. Oh, sel-sel yang sehat. Oh, hormon yang seimbang. Oh, hormon yang seimbang. Oh, di dalam nama Yesus. Oh, kami berdoa. Oh, ada damai sejahtera memenuhi umat-Mu. Memenuhi, menyeimbangkan segala sesuatunya. Menyeimbangkan segala sesuatunya. Membuat harmonis segala sesuatunya. Roh, jiwa, dan tubuh kami. Oh, selaras dengan harmoni surga. Oh, selaras dengan denyut jantungmu Tuhan. Rarabasa karalabaya syaralalamu. Roreralabaya se. Oh, koralaba syaralalalamaya saralamu. Oh, rekatakayaralaba. Biar sungai kasih-Mu saat ini mengalir. Membersihkan semua kekotoran Putri Sion. Membersihkan semua sampah-sampah. Oh, bersih. Bersih dalam nama Yesus. Bersih. Bersih, 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 bersih. Roraraba syararara. Roketana mayaso. Yang di depan, di belakang semuanya. Oh, mengalami pembersihan saat ini. Mengalami pembersihan. Lakaralaba syaralaba harelalo. Seralala mahayase. Oh, syaralala. Korebataka sekaralala bayasha. Oh, dekaralaba yase koroboyo se. Bakar semua Tuhan. Setiap kekotoran dibakar oleh Tuhan. Setiap kekotoran dibakar oleh Tuhan. Shikaralala botobo shikaralaba. Rekayaralaba shikaradadadaba yatayarabo. Orororalaba shikaralaba. La 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 mo. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Rokasya kata karalabasi. Oh, haleluya, haleluya. Oh, syaralalabasi karalabasyaradadada. Rikaralabayase.
Oh Bapa, syakata karalaba syikaralaba. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Yes Tuhan, Kau tahu cerita kami Tuhan, dan isi hati kami Tuhan. Oh, tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, cari karya yang indah. Katakan Bapa, Bapa, Engkau mengenalku, haleluya, lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Oh, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Terima kasih Tuhan. Ubahkanku, sempurnakan, cari karya yang indah. Oh yes, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Katakan kini ku percaya, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti, haleluya, panggilanmu. Ku kan setia, amin, sampai akhir hidupku. Ini jadi doa kita saudara, amin. Tidak hanya di mulut saudara, tapi sungguh lahir dari hati kita. Kita mau nyanyi bagi Bapa kita. Katakan Bapa, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
kami Tuhan, kami mau setia kepadamu sampai akhir Tuhan. Kami mau melakukan panggilan-Mu Tuhan. Kami mau jawab panggilan-Mu Tuhan. Kami percaya rencana-Mu yang terbaik bagi kami semua. Kau memberikan rancangan yang damai sejahtera bagi setiap kami. Oh, rancangan yang memberikan kami penuh dengan harapan. Kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang baik. Tidak ada rancangan kecelakaan sedikit pun di hati-Mu Tuhan. Oh, kami mau ikuti Tuhan setiap rencana-Mu. Oh, kami mau Tuhan, kami mau Tuhan, kami mau. Roh Kudus Kau yang menolong setiap kami. Mulai pagi ini Tuhan, secara terperinci, secara detail Tuhan. Kami mau ikuti Tuhan, step demi step Tuhan, hari demi hari Tuhan. Apa yang Kau mau kami kerjakan, itu yang kami lakukan. Oh, yes, God. Oh, kerinduan kami satu Tuhan. Kami menyelesaikan panggilan-Mu Tuhan dengan baik. Dengan baik Tuhan, dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau akan memampukan semua kami. Sebab Engkaulah sungguh yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk melakukannya. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi Roh-Mu saja yang ada dalam diri kami, yang akan mengerjakan, yang membuat kami mampu menyelesaikan semuanya. Kami mau kerjasama dengan Kau Tuhan. Katakan, saya mau kerjasama dengan Roh-Mu Tuhan. Oh, kami membiarkan Roh-Mu bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kami, mengubahkan kami, menyempurnakan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini jemaat-Mu Tuhan. Pakailah kami semua Tuhan. Oh, Raba, kami serahkan sungguh Tuhan seluruh kehidupan kami. Apa yang menjadi milik kami semua kami serahkan kepadamu Tuhan. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Oh, Rabba Syakata Karalabashe. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Rabba Syakata Karalabaya Shikaralababa Baba 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 Baba. Biarlah ini menjadi momen Engkau berkata-kata kepada Tuhan, janji-Mu kepada Tuhan. 1 menit ke depan, biarlah ini menjadi momen Kau berkata-kata kepada Tuhan. Kau berjanji kepada Tuhan. Oh, Rabba Syakata Karalaba Syakata Karalabayashi. Kau mendengar suara dari anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Oh, Karalaba Syakata Karalabashi. Kami gak mau sia-siakan hidup kami Tuhan. Kami gak mau sia-siakan hidup kami, waktu kami Tuhan. Tidak mau lagi Tuhan melakukan hal yang sia-sia Tuhan. Tidak mau lagi Tuhan. Tidak mau lagi Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami hanya diisi oleh Engkau saja. Hanya diisi oleh Engkau saja Tuhan. Diisi oleh Engkau saja Tuhan. Diisi oleh Engkau saja Tuhan. Oh, sehingga kami hanya memanifestasikan Engkau. Oh, kami hanya memanifestasikan Engkau saja, keilahian-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ora basyakarala baba baba syarala. Ora karala basyarala baya sikarala baba bayashu. Oh, haleluya. 1 menit lagi saudara. Oh, nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Karena Dia ingin menikmati Engkau. Oh, rabasyara la 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 la. Oh. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Hadirat-Mu sungguh memulihkan semua yang terluka saat ini. Memberikan kesempatan yang baru. Oh, memberikan kesempatan yang baru. Oh, membuka ruang yang baru. Oh, memberikan ruang yang baru. Masuklah kata Tuhan. Masuklah pada kesempatan yang baru. Jangan sia-siakan kasih karunia-Mu kepadamu. Jangan sia-sia kasih karunia-Ku kepadamu. Haleluya, makasih Tuhan. Kau baik sekali bagi kami. Oh, kami ada sungguh karena Engkau saja Tuhan. Kami masih ada hanya karena Engkau saja yang menopang kami.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, hamba selesai bicara, tapi biarlah Roh-Mu terus berbicara. Meneguhkan kami, mengajar kami, memulihkan kami, membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Haleluya. Semua kita yang sudah terima semua kebaikan Tuhan pagi ini sama-sama katakan Amin. Haleluya. Tuhan berkati saudara. God bless you. Ya sudah menyampaikan firman-Nya dengan luar biasa. Saya saudara percaya bahwa setiap rancangan Tuhan itu pasti terjadi atas hidupmu. Bilang kanan kirinya, rancangan Tuhan atas hidupmu pasti terjadi. Pasti terjadi. Tidak akan pernah tidak terjadi. Pasti terjadi dalam hidupmu. Amin. Sama-sama saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Buat firman-Mu yang telah Kau sampaikan bagi kami Tuhan. Kami Tuhan percaya bahwa Engkau yang telah memilih kami Tuhan sebelum dunia ini dijadikan. Engkau telah menetapkan hidup kami. Engkau telah menetapkan kami untuk kami melaksanakan, menyelesaikan setiap rencana-rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Rencana-rencana-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjadikan kami orang-orang yang spesial, orang-orang yang luar biasa. Engkau menjadikan kami biji mata-Mu, umat kesayangan-Mu Tuhan. Itulah hidup kami, itulah jati diri kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang dahsyat, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Oh, kami akan selalu mengagung-agungkan Engkau, kami akan selalu memuja-muja Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur, sungguh Engkau amat teramat baik bagi hidup kami. Engkau telah memberkati kami Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati kami dengan berkat yang berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Ketika Engkau memberkati kami percaya Tuhan Engkau selalu memberkati kami dengan berkelimpah-limpahan Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami ingin membawa setiap persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami ingin membawa dengan ucapan syukur, dengan hati yang mengasihi Engkau, karena Engkau sudah mengasihi kami luar biasa. Terpujilah Allah yang dahsyat, terpujilah Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan sama-sama. Dipersilakan saudara untuk membawa persembahan saudara. Persembahan bagi saudara yang beribadah online bisa memberikan persembahan melalui rekening yang tertera di atas. Persembahan hari ini adalah persembahan untuk Tuhan dan persembahan buat dana Natal ya saudara. Jangan lupa diingatkan semua ibu-ibu anaknya hari ini dibawa ke ibadah finishing generation jam 11 siang di tempat ini. Jangan lupa semua kaum wanita, ada hari Senin besok ada ibadah JDW di tempat ini jam 14.30. Juga hari Rabu ada BTN, semua para pelayan Tuhan diingatkan kembali dan juga diundang semua jemaat Tuhan untuk datang juga jam 8 malam. Hari Sabtu depan ada ibadah Woman of God jam 2 siang di tempat ini. Bagi jemaat yang semua yang rindu ingin dibaptis bisa menghubungi Bu Riris. Diumumkan kepada seluruh jemaat tersedia penjualan makanan dan kemeja pria di belakang. Masih tersedia saudara. Dan semua keuntungannya untuk dana Natal dan pembangunan gereja. Ini yang penting nih saudara. Perlu diperhatikan. Bahwa tanggal 23 November di tempat ini akan diadakan donor darah. Donor darah di tempat ini. Ini ada suatu organisasi namanya MUKI. MUKI bekerja sama, organisasi MUKI itu bekerja sama dengan PMI.
dia selalu mengadakan donor darah saudara. Dan kebetulan tanggal 23 itu di tempat ini akan diadakan donor darah melalui organisasi MUKI ini saudara. Jadi kesempatan saudara, kalau saudara sudah jadi ketika saudara memberikan berpartisipasi menyumbangkan darah saudara, ketika maaf sih ya maaf sebenarnya jangan sih. Ketika saudara tiba-tiba ada saudara mungkin membutuhkan darah atau keluarga saudara membutuhkan darah, karena saudara sudah berpartisipasi untuk menyumbangkan darah saudara, dan saudara nanti akan diprioritaskan oleh organisasi MUKI ini. Benar ya Mam? Oh, oke. Ya mudah-mudahan sih jangan ya. Ya tapi ini sebagai penjangan kita aja ya. Kita selalu diberikan kesehatan, amin. Oke. Ya, pengumumannya itu jadi bagi saudara yang ingin mendaftar untuk donor darah bisa menghubungi saudari Devina. Nih mana nih orangnya nih? Orangnya di depan. Ya kenal ya saudari Devina ya yang tadi berdiri sini nih. Nah, oke. Ya, jadi mulai dari sekarang, kalau bisa mulai dari sekarang saudara daftarkan diri. Daftarkan diri donor darah. Donor darah itu sehat kok saudara. Supaya peredaran darah saudara. Nah nanti kenapa sehat bisa tanyakan sama Bu Dokter sebelah sini ya. Oke. Ya, selanjutnya saudara bisa tanya itu. Kenapa sehat ketika kita mendonorkan darah? Darah kita tuh terus semakin sehat. Dikeluarkan, jangan dipendam terus saudara darahnya. Terus dikeluarkan, diterima lagi, terima lagi, terima lagi, keluarkan, terima lagi. Nah, oke, ada pengumuman lain lagi? Nah, bagi jemaat yang ingin berpartisipasi untuk menjual makanan atau minuman untuk dana gereja dapat menghubungi Saudari Gea untuk info lebih lanjutnya. Ya, jadi caranya seperti apa, ininya seperti apa, tempatnya di mana yang harus disiapkan. Jadi saudara bisa hubungi Saudari Gea. Ada lagi? Ibadah Natal umum tanggal 21 Desember jam 4 sore. Ingat ya, jam 4 sore ibadah umum Natal tanggal 21 Desember. Ibadah ibadah Natal Finishing Generation FG itu tanggal 14 Desember jam 11 siang. Dan ibadah tahun baru tanggal 31 Desember jam 4 sore. Jangan jam 8 sore, jangan jam 8 pagi, tidak ada orang saudara. Oke? Oke. Dana Natal yang kita butuhkan 32.200.000. Dana yang terkumpul per 2 November adalah 19.080.000. Mana lu beri tepukan kemuliaan bagi Tuhan loh. Luar biasa. Saudara percaya sampai nanti dibutuhkan, sampai akhirnya nanti akan dicukupi. Percaya? Percaya? Wah, percaya? Amin. Iman menyatakan segala sesuatu. Amin. Oke. Yang berulang tahun. Ya, ada di belakang saya ini. Ada yang mau kesaksian nih? Oh enggak. Yang mau kesaksian. Ada Saudari Nelia sama Bapak Arif. Yuk, yang yang di sebelah kanan kirinya, depan belakangnya boleh kasih salam. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Felicia juga. Felicia Catherine. Oh, Catherine Felicia itu yang di sebelahnya. Devi, anaknya Ibu Devi ya. Anaknya Ibu Devi berikan salam. Oke, ada lagi? Pak Arif mau kesaksian? Oh enggak. Kira mau kesaksian Pak Arif. Hah? Setuju kesaksian? Oh enggak. Oke, ada lagi? Enggak ada. Oh, Puspa mau kesaksian. Oh. Oke, sama-sama saudara bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita yang luar biasa hari ini. Saudara mendapatkan sesuatu, amin. Dari setiap firman yang disampaikan, amin. Terima itu dan kerjakan dalam kehidupanmu hari demi hari. Saya percaya ada tangan surga, ada tangan Tuhan yang selalu menuntunmu, yang akan memberikan kau selalu kekuatan dan memberikan kau selalu kemenangan. Amin. Kau mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
buat hari ini, buat ibadah yang luar biasa. Engkau nyata atas hidup kami. Engkau membawa kami terus semakin naik dan semakin naik dan semakin naik dan tidak akan pernah turun Tuhan. Engkau terus membawa kami terus mengalami kemenangan kepada kemenangan dan kepada kemenangan Tuhan. Engkau yang terus membawa kami terus hidup Tuhan. Dia mengalami suatu terobosan demi terobosan dan demi terobosan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh, kami ingin melaksanakan setiap firman-Mu yang telah Kau sampaikan bagi kami. Oh, kami akan terus mau deklarasikan setiap firman hari demi hari kami Tuhan. Oh, kami adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang pilihan Tuhan. Kami adalah anak-anak kepunyaan Tuhan sendiri, umat pilihan Allah yang dahsyat. Oh, kami adalah anak-anak yang spesial di hadapan-Mu Tuhan. Itulah hidup kami, itulah jati diri hidup kami Tuhan. Oh, kami ingin mengerjakan Tuhan apa yang menjadi arahan-Mu. Kami ingin melaksanakan apa yang menjadi tuntunan-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, ketika kami terus berfokus hanya kepada Engkau, kami berfokus hanya kepada roh dan firman-Mu, dan firman setiap perkataan-Mu, kami akan melihat Tuhan setiap langkah kaki kami adalah langkah-langkah kaki kemenangan, adalah langkah-langkah mujizat, adalah langkah-langkah sumber kehidupan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan, oh ada kedahsyatan Tuhan, ada keajaiban Tuhan dinyatakan melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kami dan saudari kami yang berulang tahun hari ini Tuhan. Oh, sudah Bapak Arif dan saudari Nelia Tuhan, Kau pegang hidup mereka Tuhan. Engkau yang telah menentukan hidup mereka. Engkau telah menentukan hidup Pak Arif, telah menentukan saudari Nelia. Oh Tuhan, Kau yang juga akan memberikan segala resources surga nyata atas hidup mereka Tuhan. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati setiap usaha yang dia kerjakan oleh kedua tangannya Tuhan. Oh, tangan-Mu selalu menyertai hidupnya. Engkau tangan-Mu yang selalu membimbing hidupnya untuk membawa dia terus selalu mengalami kemenangan kepada kemenangan yang dahsyat yang datangnya dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang luar biasa. Aku percaya Tuhan, oh, Engkau yang akan terus membawa setiap umat-Mu untuk mengalami hari-hari surga itu benar-benar nyata dalam hidup mereka. Oh, mereka mengalami Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan oleh kedua tangan mereka Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup mereka. Tuhan akan membukakan jalan bagi hidup mereka. Tuhan akan membukakan pintu. Oh, pintu yang tertutup saat ini aku deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, terbukalah atas hidupmu. Terbukalah atas usahamu. Terbukalah atas rumah tanggamu di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera mengalir atas hidup keluargamu di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, kami menantikan saat ini Tuhan, berkat Bapa datang atas hidup kami. Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hidup kami. Bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang sangat berharga di mata Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana besar dalam setiap pribadi kami yang berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Roh pengertian membuka mata rohani kami sehingga kami bisa mengerti rencana Allah besar dalam setiap hidup kami. Kami tidak akan sama lagi. Hidup kami akan dipakai Tuhan semuanya menjadi alat ya Tuhan yang luar biasa. Untuk kemuliaan Allah. Untuk kerajaan Allah diperluas di atas muka bumi ini. Kebenaran semakin nyata dan semakin nyata dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Riris yang telah Kau pakai menjadi saluran berkat buat kami semua. Tuhan memberkatinya. Bapak, kami percaya sia-sia Bapak. Dan sia-sia kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh darah Yesus. Terima kasih buat kemerdekaan yang sempurna, yang sejati yang Kau sudah berikan buat kami. Sekarang kami berjalan dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang berikutnya. Karena kebenaran itu sudah menjadi hak kami, menjadi bagian kami, menjadi milik kami, menjadi kepunyaan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau nyata dalam hidup kami. Kau nyata dalam setiap aspek hidup kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kau juga menjamin kesehatan kami Tuhan. Dan Tuhan kami percaya kesehatan itu menjadi milik kami. Kesehatan itu menjadi bagian kami Tuhan. Kami ya Tuhan, Kau akan pelihara kesehatan kami. Tidak akan ada yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan menjauhkan kami dari segala penyakit apapun.
bakteri, kuman, virus tidak ada yang bisa mendekati kami. Karena kabar perlindungan Allah itu sempurna atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Cie-cie Bapa, kan cie-cie Bapa. Cie-cie Bapa. Sekarang Tuhan curahkan berkat-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu yang berdiri di hadapan hadirat-Mu. Menantikan Kau sendiri yang menumpangkan tangan ke atas kepala setiap orang yang berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan persekutuan, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, memberkati kita semuanya. Kita bersaudara dalam Tuhan. Tuhan memberkati.